pembelaan hak Indonesia. Mengajukan permintaan atas informasi publik kepada termohon, yaitu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, CEKI, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berupa informasi dan data terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sumatera Barat. Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diadjudikasi saat ini, kesimpulan pemohon akan dirumuskan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Pertama, legal standing pemohon, termohon dan informasi publik yang disengketakan. Yang kedua, penyebaran argumen pemohon dan termohon. Tiga, analisis sengketa atau alasan mengapa informasi ekuo harus dinyatakan terbuka. Empat, kesimpulan penutup pemohon. Pertama, legal standing pemohon, termohon dan informasi publik yang disengketakan. Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa informasi ekuo harus dinyatakan terbuka, pemohon ingin menunjukkan bahwa baik pemohon, termohon maupun informasi ekuo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang terbukaan informasi publik. Pertama, legal standing pemohon. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang terbukaan informasi publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Dalam hal ini, pemohon adalah sebuah badan hukum di Indonesia berbentuk organisasi bantuan hukum yang intens dalam pembelaan hak Indonesia dan mendorong good government di Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui surat keputusan .2M.H.02.HN.03.03 tahun 2021 tertanggal 29 Desember 2021 sebagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar persidangan. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang terbukaan informasi publik. Pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan keberatan di badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini, pemohon telah menyampaikan permohonan informasi publik pada Inspektorat Daerah Sumatera Barat tanggal 19 Desember 2023 dengan nomor surat 397-SK-E-PDG-PDG-12-2023 yang ditanggapi oleh termohon atas nama Deliati SMSE sebagai Inspektur Daerah Sumatera Barat tanggal 28 Desember 2003 dengan nomor surat /700-2937-INSP-12 Romawi /23 yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum dalam surat ekuo. Berdasarkan jawaban tersebut, pemohon melayangkan keberatan atas jawaban termohon tanggal 2 Januari 2024 dengan nomor surat /2/SK-E-LBH-PDG-1 Romawi /2024 atas keberatan yang diajukan oleh pemohon. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Dr. Adus Hansastri MM memberikan tanggapan atas keberatan tersebut pada tanggal 11 Januari 2024 dengan nomor surat 2735-INSP-1 Romawi 2024 yang tetap bersekuku menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana dicantumkan dalam surat ekuo. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Sumatera Barat. Lihat dari kriteria dan keresmian pengajuan permintaan informasi publik, pemohon telah memenuhi dua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya dia pada menyatakan sah berstatus sebagai pemohon dan dalam sengketa informasi ini. Yang kedua, legal standing termohon. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang terbukaan informasi publik mengatur bahwa yang termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ataupun bidang lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau daerah. Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam sidang adjudikasi tertanggal 7 Maret 2003, termohon mengonfirmasi bahwa seluruh informasi yang dimintakan tersebut memang benar dihasilkan dan dikuasai oleh termohon. Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan status sebagai badan publik, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah memenuhi kriteria termohon dalam sengketa ini. 3. Jenis informasi yang disengketakan adalah informasi publik. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, karena kedudukan termohon informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang terbukaan informasi publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Sumatera Barat. Yang kedua, penjabaran argumen pemohon dan termohon. Sengketa informasi ini terjadi karena termohon menolak memberikan informasi yang diminta pemohon.
Adapun yang menjadi alasan pemohon yang meminta informasi aku adalah poin pertama, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Itu pula dengan pemohon informasi yang merupakan organisasi masyarakat sipil yang selama ini fokus melakukan kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia, dan saat ini sedang melakukan monitoring penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi 5M yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Poin 2, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi yang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Poin 3, bahwa informasi dan data yang diminta oleh pemohon dapat membantu publik untuk mengawasi tindakan-tindakan koruptif serta membantu lebih padang dalam monitoring penegakan hukum terhadap kasus Akuo. Poin 4, bahwa pemohon percaya apapun bentuk atau tindakan korupsi sangat merugikan perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional, sehingga hal ini harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa menindaklanjuti penegakan hukum dalam dugaan kasus Akuo adalah dengan membangun keterbukaan informasi publik yang akuntabel. Poin 5, bahwa keterbukaan atas informasi dan data Akuo merupakan bentuk akuntabilitas termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, karena akuntabilitas adalah salah satu asas dalam asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh termohon. Poin 6, bahwa pemohon telah menyampaikan informasi yang ingin diakses pada dasarnya adalah informasi dan data terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Sumatera Barat atas dugaan tindak pidana korupsi 5M yang dilakukan oleh pejabat Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Sumatera Barat sebagaimana dituangkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui surat nomor 317 garing SK strip E garing LBH strip PDG garing 12 Romawi garing 2023 tertanggal 19 Desember 2023. Poin 7, bahwa atas surat permohonan dari pemohon, termohon telah memberikan penolakan pemberian informasi dan data hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas dugaan tindak pidana korupsi 5M yang dilakukan oleh pejabat Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Sumatera Barat dengan nomor surat _2 700 garing 2937 garing GSP garing 12 Romawi garing 2023 tertanggal 28 Desember 2023. Poin 8, bahwa dalam menanggapi penolakan dari pemohon tersebut, pemohon melayangkan keberatan atas jawaban termohon tertanggal 2 Januari 2024 dengan nomor surat _2 garing SK strip E strip LBH strip PDG garing 1 garing 2024 yang pada intinya permintaan informasi dan data Akuo merupakan bentuk partisipasi atau peran serta dalam pemberantasan korupsi yang telah dijamin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Poin 9, bahwa keberatan yang dilayangkan oleh pemohon telah ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tertanggal 11 Januari 2024 dengan nomor surat _2 700 garing 35 garing NSP garing 1 Romawi garing 2024 yang pada intinya termohon tetap bersikukuh menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi yang mencurigakan. Seperti halnya pemohon, termohon pun telah menyampaikan alasan atas putusan mereka untuk merahasiakan informasi Akuo. Adapun alasan tersebut adalah yang pertama, poin pertama, bahwa termohon menganggap informasi yang diminta oleh pemohon sebelumnya adalah dokumen rahasia dan bagian dari informasi yang dikecilkan. Namun kami beralasan bahwasanya informasi dan data yang kami mintakan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang wajib dipublikasi sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Poin 2, bahwa termohon menyampaikan pada saat sidang adjudikasi informasi Akuo telah melalui proses uji konsekuensi. Namun demikian hasil uji konsekuensi tersebut tidak pernah disampaikan kepada pemohon. Dengan begitu, pemohon menilai bahwa termohon tidak memiliki etikat baik dan secara serius menyelesaikan sengketa informasi ini. Bahkan lebih jauh lagi, pemohon menilai termohon telah berbohong bahwa informasi Akuo telah dilakukan uji konsekuensi. 3, analisis sengketa. Alasan mengapa informasi Akuo harus dinyatakan terbuka. Menurut pemohon, ada beberapa alasan mengapa informasi dan data hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Sumatera Barat dapat diakses oleh publik sebagai berikut. Poin pertama, pemenuhan hak atas keterbukaan informasi publik. Berbicara legal standing, pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik nomor 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Begitu pula dengan termohon yang memang berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik penyandang yang sebagai barang publik dan oleh karenanya